Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Oleh karena itu host ini kami minta tidak usah dilanjutkan. Apabila host ini diduga ada naratif-naratif yang bukan produk daripada jurnalistik, ini orang harus diperhatikan terus ya. Presiden menyatakan sesuatu, ditafsirkannya kemana-mana ya. Perhatikan terus ini ya, tidak ada kebal hukum. Kalau diduga ada unsur-unsur ya untuk mendoktrin orang-orang generasi remaja masa kini, dia mau musuhinnya. Lu pengen ngetop kali ya? Ya ilah, kalau main ngetop yang rajin main TikTok, pakai promo biar terkenal cepet. Jadi guys, ada yang mulai resah dengan salah satu presenter berita di Metro TV. Mungkin gegara video yang ini ya. Coba kita lihat. Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali, sekarang dokter melarang saya. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Memang presenter yang satu ini lagi viral banget ya, karena pembawaan beritanya itu anak muda banget lah, dan jokesnya itu membuat kita tertawa-tertawa sendiri guys. Nah, kenapa kok hal seperti ini malah justru akan dibungkam? Jadi ini ada gerakan, gue nggak tahu ini gerakan apa ya, yang mensomasi presenter tersebut gitu. Dinilai terlalu berlebihan gitu menanggapi statement dari Pak Prabowo sendiri, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya mengatur negara ini tidaklah mudah ya kan. Tapi justru menurut gua presenter tersebut itu membuat gebrakan baru guys, dimana anak-anak muda ini jadi seneng ngelihat berita ya kan, jadi aware sama berita. Karena kadang-kadang anak-anak muda ini jarang sekali untuk melihat berita dan kondisi negara kita saat ini. Tapi kenapa malah justru akan disomasi? Kan kocak banget ini. Dan sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga gitu loh pembawaan berita yang ini itu akhirnya menyinggung pemerintah. Enggak lah. Justru rakyat bisa tahu dengan cara pembawaan si presenter yang gokil ini. Sebelum kita masuk ke komentar netizen, kita lihat dulu video yang ini. oleh karena itu host ini kami minta tidak usah dilanjutkan. Apabila host ini diduga ada naratif-naratif yang bukan produk daripada jurnalistik, ini orang harus diperhatikan terus ya. Saya tetap katakan persoalan-persoalan bangsa ini tidak segampang membalik tangan. Nah, ternyata hostnya Metro TV ini diduga tidak sesuai dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Presiden menyatakan sesuatu, ditafsirkannya kemana-mana ya. Perhatikan terus ini ya. Tidak ada kebal hukum ya. Jangankan dia, pimpinan redaksinya pun, atau siapapun, atau saya pun, nggak ada kebal hukum ya. Kalau diduga ada unsur-unsur ya untuk mendoktrin orang-orang generasi remaja masa kini ya, laporkan ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kalau menurut gua pribadi ini berlebihan sih. Karena apa yang dikatakan oleh presenter Metro TV tersebut yaitu memang nyata adanya gitu loh. Kecuali yang diberitakan itu berita-berita hoax. Itu wajar kalau harus dibungkam gitu. Tapi kan ini nyata adanya statement dari presiden yang memang diplesetin sedikit biar lebih apa? Biar lebih seru aja nontonnya gitu loh. Yang selama ini pembawaan berita itu secara formal dan lain sebagainya kan. Nah, kalau dibuat kayak gini kan jadi anak-anak muda Gen Z ini jadi seneng mau ngelihatnya. Dari sisi lain memang bercanda sekaligus mendapatkan ilmu dan berita gitu loh dari keadaan negara kita saat ini. Dan kita lihat ya di sini beliau ini kan adalah perisai kebenaran nasional. Perisai kebenaran berarti kan harus menjaga kebenaran ya. Tentu kebenarannya itu ya kebenaran pemerintahan lah, apalagi kan yang harus menjaga. Tapi kok malah justru yang kayak gini mau dibungkam, ini gimana ini maksudnya? Kenapa anggota tersebut enggak justru meminta perampasan aset saja seperti yang ini? Kami sudah memberikan usul konflik, segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta maling-maling itu.
yang konon katanya sampai 1.000 triliun. Miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Ingat Pak Prabowo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Nah, harusnya seperti ini. Meneriaki untuk pemerintah segera menekan perampasan aset, ya kan? Daripada harus ngurusin presenter Metro TV yang emang gokil banget deh. Lagi viral nih lembaga hukum lagi mensomasi host Metro TV. Kan host Metro TV itu keren banget tuh ya. Ya kan, membawa acara presenternya ngocehnya pas-pas banget gitu, sesuai dengan hati rakyat. Dia memusuhinnya. Lu pengen ngetop kali ya? Ya ilah, kalau pengen ngetop, yang rajin main TikTok, yang rajin main YouTube, yang rajin main IG, pakai promo biar terkenal cepet. Biar viewernya banyak. Bro, ada presenter berita yang lagi viral. Bukan karena berita heboh, tapi karena gaya bawainnya tuh malah kayak stand up komedi. Netizen auto heboh. Jadi, namanya Valentinus Reza, presenter Metro TV di acara Mad Club. Gaya bawain beritanya tuh santai, kadang ngegas, dan kadang ada unsur komedinya. Dia viral pas ngomong soal dugaan perselingkuhan seorang mantan pejabat, tapi pakai kalimat luar manis dalamnya palsu. Netizen langsung terbelah, ada yang ngakak, ada yang bilang nggak sopan buat berita. Tapi menurut lo, berita boleh dibawain santai kayak gini atau harus tetap formal guys? Komen di bawah guys. Zaman sekarang sih enaknya kayaknya yang santai-santai aja lah ya. Karena rakyat juga sudah terlalu penat gitu, terlalu pusing, perlu hiburan. Apalagi hiburannya yang ujungnya bisa mendapatkan informasi, kan mantap. Nah teman-teman semua, kita lihat ya sedikit di akun X. Ini tweetan dari Maudi Asmara. Udah mulai nih host Metro TV Valentinus disomasi oleh sebuah lembaga hukum katanya. Yang kita lihat tadi ya videonya ya. Dan juga di sini ada gerakan pemuda meminta stop host mendoktrin kepada generasi muda. Netizen, host kayak gini dibanyakin katanya. Tuh ya, netizen malah pengen host kayak gini nih dibanyakin biar seru gitu loh. Kita lihat sedikit komentar netizen guys. Kenapa gerakan pemuda tapi ketuanya tua? Tunggu, kayak ada yang salah dengan KBBI untuk definisi kata pemuda. Belum lagi dikaitkan dengan semangat pemuda yang lebih kreatif, inovatif, perubahan dan think out of the box. Ini pemuda apa sih protes gini? Ada yang tahu? Gerakan pemuda mana yang lu wakilin? Gerakan pemuda tapi kok kelihatannya sudah sepuh. Definisi pemuda itu apa sih dan sampai umur berapa sebenarnya? Udah waktunya meninggal nggak sih itu bapak? Sudah tidak relevan kayaknya kalau dia masih hidup di masyarakat yang sudah sadar hidup itu kudu gimana. Tajuknya gerakan pemuda padahal gerakan aki-aki yang gerak dikit dah encok tulang punggung bunyi kretek. Kenapa sih hal kecil gini harus bohong? Jadi malah jadi bahan ketawa nih sama netizen ya. Oke teman semua, kita lanjut ke videonya. Menurut lu narasi yang nakut-nakutin tuh mesti digimanain sih? Dilaporin atau didiemin aja? Karena kan nyatanya ada narasi yang cuman fearmongering, nakut-nakutin doang, tapi basis argumennya nggak jelas. Contohnya ya dulu pas pelemahan KPK. Merekalah penguasa sebenarnya KPK. Dan bukan kabar baru lagi bahwa di internal KPK ada yang namanya polisi Taliban. Dan saya pernah membaca dari jawaban orang yang dites itu bahwa betul ada Taliban. Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya datanya. Katanya sih ada radikalisme di tubuh KPK, makanya butuh tes wawasan kebangsaan. Padahal kalau kata Komnas HAM itu cuma akal-akalan aja. Ya habis gimana? Orang yang profilnya jauh dari image Taliban aja ikut kena pecat. Kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Maksudnya kalau ada yang nggak suka dengan saya, pasti kan saya udah dicina-cinain di situ kan. Orang-orang yang disebut kadal gurun nomor 1 itu, si Pak Novel tuh baik kan sama saya. Fearmongering kayak gini jelas berbahaya. Tapi di sisi lain ada juga tindakan yang nggak kalah berbahaya. Narasi yang basis argumennya jelas, tapi cuma dianggap fearmongering.
Contohnya riset tentang megatrust. Ingat nggak? Katanya ada potensi gempa dan tsunami di Jawa Barat. Dari dulu, Indonesia tuh udah terkenal sebagai negara cincin api. Banyak potensi bencananya. Tapi riset ilmiah kayak gini, bukannya dijadiin acuan untuk memperkuat mitigasi, penelitinya malah dipanggil polisi. Kenapa? Karena dianggap meresahkan dan menghambat investasi. Tapi untungnya, itu sih kisah lama. Cerita di masa lalu aja. Karena kalau sekarang, riset megatrust tadi udah jadi landasan argumen kita untuk pindah ibu kota ke IKN. Makanya buat para peneliti, nggak usah khawatir. Udah bukan zamannya kok dianggap nakut-nakutin karena nyebar hasil kajian. Iya kan? Emang kalian pernah lihat hal kayak gitu terulang lagi? Zaman sekarang mah, kalau kritik dengan argumen yang kuat, pasti ditanggapi dengan baik. Asal sesuai visi penguasa. Enggak lah, walaupun nggak sesuai, nggak bakal dicap nakut-nakutin. Apalagi dicap Taliban. Paling dicap George Soros. Kalau kau di dalam hatimu berpikir, Hidup Jokowi! Makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! kalau kau di dalam hatimu berpikir, Hidup Jokowi! kalau kau di dalam hatimu berpikir, Hidup Jokowi! Akankah jurnalis cantik yang selama ini dikenal cukup kritis, berani, dan tajam setiap pertanyaan-pertanyaannya akhirnya berlabuh di kabinet merah putih? Yah, beginilah di negeri Konoha. Ketika kita kritis, maka hanya ada dua pilihan di negeri Konoha ini. Kita yang kritis dikasuskan atau akhirnya kita menjadi staf sus. Kita lihat kelanjutannya, bagaimana drama demi drama di negeri Konoha ini yang penuh dengan manipulasi dan manuver-manuver busuk. Buat Mbak Najwa yang isunya akan masuk ke dalam jajaran pemerintahan Pak Prabowo, gua sebagai netizen ingin bilang kalau jangan ya Mbak, karena gua masih pengen denger masukan dari Mbak Najwa tentang negeri ini, masih mau mendengar kritikan Mbak Najwa kepada negara ini, dan ingin melihat apa yang ingin Mbak Najwa bicarakan tentang negeri ini. Karena isu yang berkembang adalah Mbak Najwa akan menjadi salah satu staf sus dari Komdigi ya. Karena apalagi ditambah ada foto Mbak Najwa dengan Menteri Komdigi dan staf susnya yang akhirnya membuat netizen berasumsi kalau Mbak Najwa akan masuk ke dalam jajaran pemerintahan gitu. Dan gua dan mungkin banyak orang juga akan bilang kalau jangan masuk ke jajaran pemerintahan. Tapi ya, kalau misalnya masuk ke pemerintahan juga akhirnya, dan itu adalah pilihan Mbak Najwa, kalau bisa tetap mengkritik dan mengawasi pemerintahan, walaupun ya kita tahu ya, ketika sudah di dalam agak susah untuk mengkritik lah ya, mengkritik dan memberikan pendapat untuk negara ya. Jadi lebih baik kalau menurut gua dan mungkin para netizen tetap di luar Mbak, dan tetap kawal pemerintahan.